Dua kandang ayam besar di peternakan ayam Ngadiran, Desa Cekaleng, Tuban, Jawa Timur, Jumat malam terbakar. Kobaran api bahkan mencapai sekitar 4 meter. Api dengan cepat melahap bangunan kandang yang didominasi kayu. 5 mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi untuk memadamkan api yang baru padam 6 jam kemudian. Akibat kebakaran, sekitar 40.000 ayam ternak mati terbakar. Kerugian ditaksir mencapai 2,5 miliar rupiah. Sebagian kecil masih bisa terselamatkan untuk ayam-ayamnya. Kemudian kandangnya itu masih dalam posisi berdiri, cuman untuk lain-lainnya sudah terbakar. Penyebabnya apa itu, Pak? Diduga kemungkinan karena korsleting listrik. Sampai rumah kebakaran di Pamotong, di rumah kakaknya Haji Jumar. Kobaran api juga melalap habis satu rumah dan toko sembako di Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagi, Lombok Timur, Jumat dini hari. Api diduga berasal dari botol bensin eceran yang pecah dan menyambar hingga ke dapur korban. Upaya pemadaman sempat terkendala karena banyak warga yang berada di lokasi kejadian. Kobaran api baru bisa dipadamkan setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian hingga api tidak merambat ke gedung bangunan yang berada di sebelahnya. Api bersumber dari orang tua kami yang mengisi bensin, kemudian botolnya pecah sehingga bensin yang jatuh itulah yang mengejar kompor yang sedang menyala, karena kebetulan di dapur sedang ada acara untuk sasemari pada acara zikiran botol itu kami. Akibat kejadian ini, pemilik rumah dibawa ke rumah sakit akibat terkena percikan api. Ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kobaran api menghanguskan rumah berlantai 2 di Jalan Langgar, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, Jumat malam. Hembusan angin kencang dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. 12 mobil pemadam kebakaran dan 60 petugas diterjunkan ke lokasi. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting arus listrik dari lantai 2 salah satu rumah yang terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ada 2 rumah. Ini rumah permanen apa semi permanen? Permanen. Saat itu tadi warga yang pemilik rumahnya ada di dalam atau bukan? Tadi ada di dalam, cuma pas kejadian kebakaran ini langsung diamankan. Jadi kondisi rumah udah kosong. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga dan kepolisian dari Polres Katingan berupaya memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan lain di sekitar lokasi kejadian. Kebakaran besar terjadi di permukiman tepat di samping Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Sebuah rumah barak 4 pintu dan 2 buah warung ludes terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat merambat ke bangunan lainnya. Setelah kurang lebih 1 jam dilakukan pemadaman, akhirnya api baru berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, diduga kebakaran akibat hubungan arus pendek listrik. Halo, selamat sore pemirsa. Kita berjumpa di iNewsroom Weekend, ruang memperbarui informasi Anda yang terjadi sepanjang hari ini. Saya Fazilah Karunisa. Kaca jendela dan pagar di kampus 1 dan kampus 2 milik Universitas Andi Jema Palopo dirusak sekelompok orang. Penyerangan ini diduga dilakukan kerabat almarhum Abdul Aziz, Satpam Kejaksaan Negeri Palopo, yang tewas tertimpa pagar saat berlangsung demo mahasiswa yang terjadi Kamis lalu. Penyerangan dengan lemparan batu terjadi saat almarhum dibawa ke pemakaman yang melewati area kampus. Asrama mahasiswa asal Kabupaten Luwu Utara juga menjadi target pelemparan batu. Tidak ada korban dalam aksi penyerangan karena pihak kampus sudah menghentikan seluruh aktivitasnya.
Kericuan mewarnai konser dangdut di lapangan Desa Metenggeng, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga, Jawa Tengah. Kericuan dipicu ulah penonton yang saling bersenggolan saat konser berlangsung. Agar kericuan tidak meluas, petugas gabungan dari TNI dan Polri mengamankan dan mengeluarkan belasan penonton yang terlibat kericuhan. Kericuan ini pecah akibat tingginya antusiasme warga mengikuti konser dangdut yang selama pandemi tidak boleh digelar. Meski sempat diwarnai kericuan, konser dangdut tetap dilanjutkan. Inilah detik-detik saat 9 pekerja tergeletak setelah tersengat listrik saat memasang tiang kabel provider di Dusun Cinungku, Kecamatan Ganeas, Sumedang, Jawa Barat. Warga langsung mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Pakuwon, Sumedang. Akibat terserang listrik, semua korban mengalami luka di bagian kaki dan badan. Saat ini kasus pekerja tersengat listrik ditangani Polsek Ganeas dan Polres Sumedang, Jawa Barat. Warga di sekitar pintu keluar tol Karangtengah, Kota Tangerang dikejutkan dengan penemuan jenazah wanita tanpa identitas. Diduga kuat, mayat wanita berusia 30 tahun ini merupakan korban pembunuhan karena ditemukan bekas luka jeratan di lehernya. Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan proses olah TKP dan identifikasi jenazah. Namun usai proses identifikasi, jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Tangerang. Sementara polisi masih bungkam terkait kasus penemuan mayat wanita ini. Tim gabungan Polri Sabtu pagi menggelar prarekonstruksi di rumah dinas Kadif Propam nonaktif Ferdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Prarekonstruksi terkait tewasnya Brigadir J digelar tertutup. Tim gabungan yang terdiri dari Inavis, Labfor, Kedokteran Polri, dan penyidik Polda Metro Jaya tiba Sabtu pagi di rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Setibanya di lokasi, puluhan tim gabungan dengan membawa sejumlah peralatan langsung memasuki rumah dinas Jenderal Sambo yang dipasangi garis polisi. Sejumlah pemeran pengganti juga dihadirkan dalam prarekonstruksi terkait tewasnya Brigadir J di rumah dinas Polri ini. Tim gabungan juga kembali menyelidiki rekaman kamera pengawas yang ada di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo serta yang ada di sekitar lokasi perumahan. Mabes Polri menyatakan prarekonstruksi ini dilaksanakan untuk membuktikan secara ilmiah kasus tewasnya Brigadir J. Tim khusus Polri juga akan segera mengungkap kasus ini. Prarekonstruksi berlangsung hingga Sabtu sore dan digelar secara tertutup. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan prarekonstruksi digelar untuk mencari bukti ilmiah terkait tewasnya Brigadir J di rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Ferdi Sambo. Sebenarnya akan segera diungkap oleh tim sus ini. Ya tentunya sekali lagi saya sampaikan, proses pembuktiannya harus secara ilmiah dan hasilnya harus sahih. Ya, sesuai dengan itu, saya sampaikan ada dua konsekuensi yang harus ditanggung oleh penyidik. Konsekuensi secara yuridis harus terpenuhi. Konsekuensi keilmuan ini harus terpenuhi. Metodenya, ilmunya, dan peralatannya digunakan biar hasilnya sahih. Ya, semua adegan yang terkait dengan peristiwa tembak-menembak. Berarti ada tembak-menembak itu? Kita mencocokkan apa yang disampaikan oleh saksi. Ini belum menghadirkan saksi ya. Ingat itu. Berarti ya. lokasinya di sini. Dan di lokasinya di sini. Pokoknya lokasinya di TKP. Dan bagaimana jalannya prarekonstruksi kasus penembakan Brigadir J? Sudah ada Camar Henda langsung dari kawasan Duren 3, Jakarta. Selamat sore Camar, apakah proses prarekonstruksi masih berlangsung? Ya, baik, selamat sore Zila dan juga pemirsa. Untuk proses prarekonstruksi dari kasus penembakan dari Brigadir J ini masih terus diberlangsungkan. Di mana tepat di belakang saya ini merupakan rumah dari Kadif Propam nonaktif dari Irjen Ferdi Sambo yang terletak di kawasan Komplek Polri Duren 3 di Jakarta Selatan. Dan untuk saat ini situasi dan kondisi masih terpantau kondusif, dan informasi yang kami dapat tadi pihak dari Kadif Humas Polri Irjen Dedi juga sudah menyampaikan bahwasanya untuk prarekonstruksi ini dilakukan sebagai lanjutan dari prarekonstruksi yang sudah dilakukan pada Jumat malam ataupun pada kemarin malam, yang memang saat ini juga lanjutan ini merupakan hasil dari laporan yang dilimpahkan ke Polda Metro Jaya dari Polres Jakarta Selatan
Selatan. Tadi pagi kami juga sempat memantau garis kepolisian sudah terpasang dan sudah ada sekitar 20 penyidik yang masuk, baik dari tim Puslap 4, kemudian juga dari tim Inafis Polri dan juga Polda Metro Jaya untuk melakukan prarekonstruksi. Sementara untuk prarekonstruksi, perbedaannya dengan rekonstruksi adalah terkait dengan prarekonstruksi yang dilakukan saat ini untuk tim penyidik yang berperan sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh para saksi-saksi, di mana sudah ada 11 saksi yang diperiksa. Kemudian untuk rekonstruksi nantinya akan menghadirkan para saksi-saksi langsung terkait dengan adanya dugaan pembunuhan berencana, kemudian juga terkait dengan insiden dari tembak-menembak. Dan tadi kami juga memantau sekitar 30 menit yang lalu datang dari pihak kuasa hukum dari keluarga korban, yakni dari Brigadir J, yakni Johnson Panjaitan, yang menyebutkan bahwasanya pihaknya tidak mengetahui sama sekali bahwasanya akan ada kegiatan dari prarekonstruksi ini. Justru pihaknya mengetahui dari media massa. Dan pihaknya juga menyayangkan bahwasanya untuk prarekonstruksi yang dilakukan pada hari ini merupakan konstruksi laporan dari pihak istri Kadif Propam, yakni dari Putri Chandrawati. Sementara untuk pelaporan dari keluarga korban terkait dengan pembunuhan berencana ini masih belum dilakukan pemeriksaan. Sementara demikian, Syafa. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Camar Henda langsung dari kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Pemirsa, masih terkait pengungkapan kasus tewasnya Brigadir J, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menegaskan siap membantu otopsi ulang jenazah Brigadir J. Panglima juga berjanji akan objektif dalam memberikan bantuan forensik. Yakinlah saya siap membantu. Kami punya rumah sakit yang cukup bagus. Rumah sakit tingkat A kita ada 3. Nah, kemudian rumah sakit yang lebih di bawah kelasnya juga banyak tersebar. Jadi saya TNI siap membantu dan kita pasti hadirkan dokter-dokter maupun semua perangkat medis yang diperlukan. Sementara itu, 5 pelaku penembakan istri anggota TNI di Semarang, Jawa Tengah berhasil diringkus tim gabungan TNI Polri. Suami korban penembakan justru menghilang sehingga kecurigaan mulai mengarah kepadanya. Empat pelaku yang menjadi eksekutor penembakan istri anggota TNI telah ditangkap. Mulanya 1 pelaku eksekutor ditangkap di perbatasan Semarang-Demak. Petugas juga mengamankan 1 pucuk senjata api yang diduga digunakan untuk menembak korban. Sebelumnya petugas sudah menemukan 2 sepeda motor yang digunakan 4 pelaku saat beraksi. 2 sepeda motor itu diamankan di tempat berbeda. 1 sepeda motor telah diubah warnanya. Telah dilakukan penangkapan terhadap 1 pelaku yang dalam kejadian tersebut bertugas sebagai eksekutor atau yang melakukan penembakan terhadap tersangka. Ditangkapnya di wilayah perbatasan antara Kota Semarang dengan Kabupaten Demak. Sekarang yang bersangkutan sedang dilakukan pendalaman. Sementara suami korban yakni Kopral 2 Muslimin menghilang dan tengah dicari keberadaannya. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa telah memerintahkan jajarannya memburu Kopral 2 Muslimin. Dan dugaan memang kuat karena suami dari korban ini lari sejak hari pertama. Dan bukti-bukti investigasi ini sudah mengarah kepada beberapa orang yang kami lebih cenderung juga mengaitkan suami korban. Jadi ini adalah masalah-masalah yang menurut saya sangat tidak manusiawi, karena apakah kesenangan pribadi yang kemudian memberikan dorongan untuk melakukan apa saja, menghalalkan segala cara. Ini akan kita usut tuntas. Pasal-pasal yang kita kenakan pun akan maksimal. Antara lain adalah pasal 340, termasuk pasal 53, juntonya ke 340 KUHP, sehingga kita pastikan semua pasal yang bisa dikenakan. Saat ini polisi masih menyelidiki proyektil dan selongsong peluru yang ditemukan di lokasi kejadian untuk mengetahui senjata yang digunakan pelaku.
Diduga sopir mengantuk, sebuah truk pengangkut keramik di Sukabumi, Jawa Barat menabrak 2 rumah warga hingga rusak parah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara sopir tronton hanya mengalami luka-luka. Kondisi 2 rumah warga Kampung Bangkong Reang, Cicurug, Kabupaten Sukabumi ini hancur berantakan usai ditabrak truk tronton bermuatan keramik. Bahkan bagian depan truk masuk ke dalam rumah. Kejadian berawal saat truk melaju dari arah Bogor menuju Sukabumi. Saat tiba di lokasi kecelakaan, diduga sopir mengantuk sehingga truk kehilangan kendali dan menabrak tiang listrik dan 2 rumah. Beruntung saat tabrakan terjadi, rumah dalam keadaan kosong sehingga tidak ada korban jiwa. Sementara supir truk alami luka-luka dan dievakuasi ke rumah sakit. Ketika di tempat kejadian, jalan menikung ke kiri, namun diduga tidak hati-hati sehingga out of control melebar ke kanan dan menabrak 2 unit rumah. Dan itu bukan remblong ya? Kami sudah cek untuk rem tidak ada kendala, kemungkinan mengantuk karena dini hari. Saat ini kasus kecelakaan ditangani Satlantas Polres Sukabumi. Rencananya truk akan dievakuasi pada malam hari untuk menghindari kemacetan di jalur Sukabumi-Bogor. Presiden Joko Widodo pamer kebolehan sulap di puncak peringatan Hari Anak Nasional. Selengkapnya akan hadir usai jeda.